Tagar Institut, Jurnalisme dan Riset. Halo Tagarians, para penonton Tagar TV dan juga pembaca Tagar ID, ketemu lagi sama saya, Kori Olivia. Hari ini saya ingin membacakan ulasan pilihan redaktur Tagar tentang makna dekorasi Natal dan tradisi unik Natal yang hanya ada di Indonesia. Dekorasi Natal memang identik sekali dengan pohon Natal, atau banyak juga yang memakai istilah pohon terang, karena pohonnya dililit dengan lampu warna-warni, lalu ditempel berbagai hiasan yang membuat warnanya jadi makin terang. Hiasan itu pun tidak hanya ditempel di pohon, tapi juga di tembok, di tangga, atau pintu rumah. Jenisnya juga beraneka ragam, antara lain lonceng, sinterklas, hingga kaos kaki. Nah, ternyata hiasan atau dekorasi Natal ini punya makna masing-masing. Dilansir dari berbagai sumber, berikut 7 dekorasi Natal dan juga maknanya. Yang pertama, pohon Natal. Pohon Natal identik dengan pohon cemara, karena sepanjang musim dingin, cemara tetap tumbuh subur. Daunnya tetap hijau walaupun diterpa salju. Karena itu, pohon Natal identik diartikan sebagai harapan dan kehidupan. Selain itu, kalau kita mundur lagi ke belakang, sejarah terciptanya tradisi pohon Natal ini berawal dari Jerman. Saat itu, Santo Bonifacius marah ketika di tengah lawatannya, ia melihat sekelompok orang sedang memuja pohon oak, dan ia pun menebang pohon oak tersebut. Tapi ternyata ada keajaiban. Dari akar pohon yang sudah tumbang itu, malah tumbuh tunas cemara. Peristiwa ini pun dipercaya sebagai tanda kesetiaan umat Kristen akan imannya. Yang kedua, lingkaran Natal. Karangan bunga berbentuk lingkaran biasanya ditemukan di pintu masuk rumah. Ini makna bentuk melingkar adalah menandakan cinta Tuhan yang tidak pernah berakhir. Meskipun beberapa orang melihatnya sebagai hiasan, tapi sebenarnya inspirasi untuk karangan bunga melingkar ini berasal dari mahkota duri yang dipakai Yesus saat penyalipan. Sedangkan buah beri yang biasa digunakan untuk menghias lingkaran Natal itu mewakili darah Yesus yang tumpah di kayu salib. Yang ketiga, lilin. Lilin mewakili tentang Yesus yang menerangi dunia, yang dilingkupi kegelapan dosa manusia. Yesus turun ke bumi untuk menunjukkan jalan yang lurus kepada manusia dengan cara hidup dan kasih-Nya. Lalu yang keempat, bintang Natal. Bintang Natal sering disebut sebagai simbol Natal yang penting dan dikenal luas. Sebuah bintang muncul di langit saat Juru Selamat lahir. Bintang itu pun bersinar sangat cerah sepanjang malam, dan itu bukanlah hal yang biasa. Bintang ini yang menuntun 3 orang Majus ke kandang tempat kelahiran Yesus. Mereka mempersembahkan emas, mur, dan kemenyan. Emas sebagai persembahan yang paling berharga untuk seorang raja yang telah lahir. Kemudian mur ditafsirkan sebagai simbol kemanusiaan Yesus, dan kemenyan sebagai lambang keilahian Kristus. Lalu berikutnya yang kelima adalah lonceng. Lonceng digambarkan sebagai lambang kegembiraan dan keceriaan. Pada mulanya, lonceng dibunyikan sebagai penanda untuk memberi kabar dan mengajak semua orang bersuka cita karena Yesus Sang Juru Selamat telah lahir. Namun sekarang, lonceng dibunyikan di gereja-gereja untuk menandakan dimulainya ibadah atau misa. Yang keenam, sinterklas. Dikutip dari Bold Sky, filosofi sinterklas mengandung makna kebaikan Tuhan dan rejeki. Tradisi sinterklas membagikan hadiah berawal dari cerita tentang Santo Nikolas, seorang uskup Myra yang dikenal sangat murah hati. Bahkan bisa memberikan uang dan hadiah tanpa mengungkapkan identitasnya. Ketika membagikan hadiah, ia selalu menggunakan pakaian musim dingin berwarna merah dan berbulu. Kemudian kisahnya ini terus berkembang hingga menciptakan tradisi Santa Claus yang ditunggu anak-anak. Yang ketujuh, kaos kaki. Tradisi menjadikan kaos kaki sebagai dekorasi Natal juga terinspirasi dari kisah Santo Nikolas. Saat itu ia melemparkan koin emas ke dalam kaos kaki milik ketiga wanita yang menggantungkannya di perapian. Menurut sejarahnya,
Mereka membutuhkan uang untuk mas kawin dan untuk menjauhkan diri dari pelacuran. Seiring berjalannya waktu, tradisi ini pun berkembang. Kaos kaki digantung di pintu atau pohon Natal. Anak-anak percaya jika mereka menjadi anak yang baik, maka Santa Claus akan mengisi kaos kaki mereka dengan hadiah. Nah, itu tadi soal dekorasi ya. Sekarang kita masuk ke tradisi. Keberagaman adat dan budaya membuat tradisi perayaan Natal di berbagai daerah di Indonesia juga dirayakan dengan meriah dan juga dengan berbagai cara. Tak hanya identik dengan pohon Natal atau dekorasi Natal, ragam budaya Indonesia yang penuh warna membuat perayaan Natal juga beraneka ragam, bahkan ada yang dibilang unik. Yang pertama, kunci tahun di Manado. Warga Manado yang memang sebagian besar adalah umat Kristen, memiliki cara sendiri dalam merayakan Natal. Orang Manado punya sebutan sendiri yaitu perayaan kunci tahun, yang artinya pengunci tahun. Dalam festival bertajuk Kunci Tahun ini, warga Manado merayakannya dengan pesta kostum bertema Natal dan melakukan pawai keliling kota. Perayaan ini biasanya dilakukan mulai awal Desember karena bagi warga Manado, sukacita Natal harus dirayakan sepanjang bulan. Perayaan ini juga sekaligus sebagai penanda perayaan Natal dan juga tutup tahun. Yang kedua, ngejot dan penjor di Bali. Bali yang identik dengan perayaan Hari Raya Nyepi dan umat Hindu, ternyata juga memiliki tradisi khusus saat hari Natal, yang diperingati dengan perayaan ngejot dan penjor. Penjor sendiri merupakan bambu yang dihiasi janur sebagai ornamen khas Bali, sedangkan ngejot adalah tradisi memberikan bingkisan yang berisi menu makanan khas Bali. Tradisi ini biasanya dilakukan oleh umat Hindu saat Hari Raya Galungan. Namun saat Natal, tradisi ini juga dilakukan oleh umat Kristen di Bali. Yang ketiga, bakar batu di Papua. Dalam tradisi ini, warga Papua bersama-sama memasak menggunakan batu yang dibakar. Prosesnya, makanan seperti daging, ikan, ayam, atau sayur dikumpulkan bersama kayu bakar, kemudian ditutup dengan batu. Kayu tersebut kemudian dibakar, panas dari kayu akan dikumpulkan oleh batu yang membuat makanan menjadi matang dan lebih lezat. Makanan yang sudah matang disajikan di atas daun dan disantap bersama. Lalu yang keempat, rabo-rabo di Jakarta. Meski banyak gereja modern, ternyata masih ada suku Betawi yang beragama Kristen yang menjalankan tradisi unik di hari Natal. Suku ini menetap di daerah Tugu di Koja, Jakarta Utara. Warga kampung Tugu merupakan keturunan orang Portugis yang dijadikan pekerja dan serdadu pada zaman Belanda. Mereka merayakan Natal dengan tradisi rabo-rabo yang merupakan sebuah tradisi memainkan lagu Natal dengan musik keroncong sambil berkeliling dari rumah ke rumah. Yang kelima, wayang kulit Kristus di Yogyakarta. Sebagai kota yang dikenal dengan nilai budaya, perayaan Natal di Jogja diwarnai hal-hal berbau adat dan budaya. Salah satunya digelar kesenian wayang saat Natal di Yogyakarta. Kalau biasanya wayang identik dengan cerita dongeng tradisional, nah khusus Natal, pagelaran wayang diadakan dengan tema kelahiran Kristus. Yang keenam, Marbinda di Sumatera Utara. Ini adalah tradisi menyembelih seekor hewan yang dilakukan bersama dengan sekelompok masyarakat di Sumatera Utara. Biasanya hewan yang disembelih merupakan kesepakatan menabung bersama dari beberapa bulan sebelumnya. Pilihan hewannya juga berdasarkan kesepakatan, apakah itu kerbau atau babi. Baik Tagarians, demikian ulasan pilihan redaktur Tagar hari ini tentang makna dekorasi Natal dan tradisi unik Natal yang hanya ada di Indonesia. Subscribe YouTube channel Tagar TV dan klik loncengnya juga untuk mengikuti video menarik membahas topik terhangat hanya untuk Anda. Dan tetap lakukan 3M, memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. Saya Cory Olivia, Tagar TV.